Bapak Ibu, saya tunjukkan sebuah data ya. Saya nggak bisa. Di Indonesia ini ada pernah sebuah perusahaan namanya VOC. VOC itu Bapak Ibu itu perusahaan ya. VOC itu Bapak Ibu pernah mencapai masa kejayaan itu kekayaannya itu 110.600 triliun. 110.600 triliun. VOC. Apa yang dilakukan VOC? VOC itu mengambil kekayaan alam kita dari perkebunan dan kekayaan yang berasal dari rempah-rempah hasil pertanian, dan itu mencapai kekayaannya itu 110.600 triliun. Jumlah itu belum pernah terlampaui oleh perusahaan manapun sampai sekarang. Bapak Ibu, orang terkaya di dunia sekarang ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang teknologi digital. Bapak Ibu mengenal namanya Bill Gates, ya, kenal ya, itu orang terkaya di dunia kemarin. Kemudian sekarang kita mengenal orang yang namanya Mark Zuckerberg. Kita mengenal orang yang namanya Jeff Bezos, pemilik Amazon.com. Nah, orang-orang terkaya sekarang ini, Bapak Ibu ya, yang terkaya sekarang itu bukan Bill Gates, tetapi namanya Jeff Bezos. Itu pemilik perusahaan digital namanya Amazon.com. Kekayaannya 2000 triliun. Ingat, 2000 triliun. Ini orang terkaya. Kemudian ada orang namanya Mark Zuckerberg, Facebook, itu 1100 triliun. Kemudian ada lagi pemilik Google, itu namanya Larry Page, itu cuma 750 triliun. Baik, ini ada di depan saya ini ada daftar 7 orang terkaya di dunia. Itu kalau saya jumlah itu 2000, 1000 berarti yang 6 itu 6.000 triliun. Kemudian Jeff Bezos ini 2000 triliun. Jadi 6.000 sama 2000 cuman 8.000 triliun. Ini orang terkaya di dunia sekarang, punya perusahaan-perusahaan yang terkenal. Bandingkan dengan VOC tadi. VOC 1.100 triliun. Jadi untuk menyamai kekayaan VOC yang mengelola kekayaan Indonesia berupa perkebunan, hasil-hasil pertanian itu, kita membutuhkan 110 orang terkaya di dunia dikumpulkan, dijumlahkan, baru sama dengan VOC. Itu Bapak Ibu, VOC waktu itu belum ngambil minyak, belum ngambil emas, belum ngambil batu bara. Belum. Yang dia kelola itu hanya rempah-rempah seperti cengkeh, seperti kopi, seperti pala, tebu dikelola. Ini kekayaan alam kita. Itu luar biasa. Oleh karena itu kita kemudian dijajah. Dan pada waktu dia menjajah, dia menjadi perusahaan terkaya di dunia sepanjang masa sampai sekarang, belum pernah ada yang mengalahkan hingga sekarang. Nah, ini kekayaan kita. Yang kedua, kekayaan kita adalah jumlah penduduk. Dimanapun jumlah penduduk yang banyak, itu pasti mengandung kekuatan ekonomi yang besar. Itu sesuatu yang pasti. Kenapa? Jumlah penduduk yang besar itu punya dua kekuatan yang pasti semua kita menyadarinya dan kita tahu, yaitu satu, punya kekuatan pasar. Karena semua penduduk pasti butuh makan, butuh pakaian, butuh kebutuhan sehari-hari seperti misalnya sabun, odol, kacang goreng, pisang goreng, apalah sehari-hari. Kali jumlah penduduknya sekian banyak, berarti dia pasar. Dia punya kebutuhan, berarti di situ ada orang pedagang yang membutuhkan pasar. Jumlah penduduk yang sekian besar, pasar. Satu. Yang kedua,
jumlah penduduk yang sekian banyak itu pasti punya uang, walaupun uangnya mungkin satu orang itu 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, tapi ada juga yang mungkin 100 juta, tapi ada juga mungkin yang seperti Pak Khalid Bawazir, ya, seperti Pak Kadir Baraja, ya mungkin miliar, ya kan? Semua punya uang kan? Uangnya disimpan di mana? Iya kan? Kan nggak mungkin di zaman sekarang uangnya disimpan di brankas di rumah atau di bawah bantal, pasti disimpan di satu bank. Nah Bapak Ibu, kalau uang kita itu disimpan di bank Bapak Ibu ya, mudah-mudahan di sini ada banker atau ahli ekonomi, mohon diluruskan karena saya menerima juga pemahaman ini dari banker, dari ekonom. Beliau mengatakan begini, kalau kita punya uang lalu kita simpan di bank itu, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita punya 1 juta, kita punya 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 1 miliar, ada yang bahkan triliun mungkin dikumpulkan di bank, ngumpul di bank itu. Yang terjadi, uang yang ngumpul di bank itu, ya katakanlah 100 triliun, kita sebut aja bank B. Sebenarnya yang berputar setiap bulan itu hanya 20%, jadi cuma 20 triliun. Yang 80 triliun itu ngendap di bank. Persis seperti begini, masjid ini punya uang, kas masjid pinten nggih Pak Mukhlisin, kira-kira 10 juta, 10 juta nggih, 10 juta. Lalu kemudian kita simpan di bank. Putaran masjid ini kira-kira mungkin untuk kebutuhan marbot dan lain sebagainya 5 juta. Yang 5 juta kan selalu ngendap di bank itu terus menerus kan. Kalau masjid saya ini lebih kecil dari masjid ini, hanya masjid di perumahan. Nah saya kebetulan juga takmir, saya tahu ada uang 40 juta. Dan kebutuhan setiap bulan itu dari laporan keuangan bendahara itu selalu hanya keluarnya setiap bulan itu antara 5 juta, 6 juta, 7 juta, 5. Jadi yang 30 juta itu selalu ngendap di bank. Terus aja di situ. Ya kan? Kita ngambil ya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang 30 juta itu lo ngendap terus di bank itu. Nah tadi kembali ke bank B tadi, yang kita semua itu kemudian mengumpulkan uang di situ itu, yang berputar itu diambil, masuk lagi, cuma 20 triliun. Yang 80 triliun itu ngendap di bank. 80 triliun itulah yang dipakai oleh bank itu untuk bisnis teman-temannya, konco-konconya gitu ya. Mudah untuk menggunakan uang yang 80 triliun itu ngendap di situ itu. Ya. Kamu temen kan? Temen. Mereka temen. Bikin properti, tak kasih pinjaman. Nggak punya jaminan, gampang. Dia yang menyediakan jaminan. Beda dengan kita, kalau kita pergi ke situ mau pinjam, maka kita yang dimintai jaminan. Jaminannya mana? Rumah. Oke, rumahnya berapa? Katakanlah nilai NJOP-nya 2 miliar. Oke, masuk, sertifikatnya ditahan, lalu kita dikasih pinjaman kira-kira nggak sampai 2 miliar, itu cuma 70%, ya, sekitar 1,4 miliar jaminan. Tapi kalau teman-temannya mereka enggak, ini serius. Oh, dibagi ini ada uang 80 triliun ini. Kamu ikut tender di Bulog ya, impor beras, impor gula, impor ini. Duitnya tak sediakan pakai ini, pakai LC. Kamu beli itu tanah di sana, bangun properti, ya. Jaminannya apa? Jaminannya sertifikat itu. Jadi ini beli tanah itu, kemudian sertifikatnya masuk ke sini. Jadi mereka tinggal mengatur aja bagaimana menggunakan uang 80 triliun itu untuk kemudian berbisnis. Nah kenyataannya bukan cuma 100 triliun, Bank B itu tadi itu sekarang ada uang ngendon di situ itu 700 triliun. Bayangin berapa leluasa dia punya menggunakan 700 triliun itu untuk mengatur bisnis impor ini, impor gula, impor gandum, impor minyak, impor mobil, tinggal diatur aja, ya kan? Tinggal diatur aja. Nah, jadi itulah jumlah penduduk yang banyak itu pasti punya uang. Uang itu masalahnya disimpan di mana?
di mana tempat menyimpan itu sama dengan sebenarnya kita itu memberikan pinjaman gratis ya kepada mereka untuk menggunakan uang kita yang terakumulasi di situ untuk berbisnis. Oke. Jadi kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam itu punya kekayaan yang besar. Satu tadi, kekayaan alam. Oke. Kekayaan alam sementara ini nganggur, nggak kita kelola. Sementara ini nganggur, nggak kita kelola. Baik pertanian, perkebunan, peternaknya nggak kita kelola. Ya. Yang kedua, penduduk yang besar punya kebutuhan yang besar, pasar yang besar, nggak tahu dikelola siapa. Yang ketiga, uang kita juga nggak kelola. Kita percayakan kepada lembaga-lembaga keuangan, yaitu, nah, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita merdeka itu sebenarnya pikirannya adalah bagaimana kita bisa mengelola tiga kekuatan itu di dalam sebuah negara Republik Indonesia yang berdaulat. Dengan kita berdaulat dan kita merdeka, maka kita bisa mengelola kekayaan alam kita itu untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Sebenarnya itulah cita-cita dari kemerdekaan. Maka kemudian kita merumuskan kemerdekaan itu dengan pengelolaan ekonominya adalah kemudian kita ciptakan pemerintah, lalu pemerintah itu menguasai sumber daya alam itu, dan sumber daya alam itu kemudian digunakan untuk kemakmuran untuk bangsa Indonesia, kan gitu. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nampaknya kekuatan ekonomi itu masih menjadi daya tarik walaupun kita merdeka secara fisik, tetapi bangsa lain atau kekuatan-kekuatan lain itu masih melihat bahwa kekuatan ekonomi Indonesia itu masih bisa dikelola. Nah, salah satu caranya Bapak Ibu, salah satu caranya adalah kalau dulu menjajah itu adalah masuk ke sini secara militer, lalu kemudian menguasai secara fisik. Lalu kemudian pemerintahan itu dikuasai oleh mereka seperti zaman kolonial. Itu penjajahan model lama. Ketika kemudian dunia itu sudah tidak mengizinkan ada penjajahan model seperti itu, maka muncul model penjajahan baru. Model penjajahan baru itu adalah menguasai ekonominya. Bagaimana dia bisa menguasai ekonominya dengan mempengaruhi ya penguasa-penguasanya. Nah, kita tiga kekuatan itu nampaknya berhasil untuk tidak kita kelola ya. Pertama, kekayaan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya itu kita sudah tidak kelola lama. Kenapa? Karena pendidikan kita itu mengarahkan kepada educated people atau masyarakat terdidik itu adalah masyarakat yang begitu keluar dari sekolah maka dia menjadi pegawai. Ya, lulus punya ijazah kemudian bekerja di perusahaan. Lalu kalau satu daerah itu masyarakatnya atau penduduknya itu sudah terdidik, lalu kita menyebut sebagai educated people. Seperti kampung saya itu orang di desa namanya di Boyolali itu ya. Saya orang Boyolali. Desa saya itu namanya Desa Pandean, Ngemplak, Boyolali. Satu saat beberapa waktu yang lalu kita Zoom semua warga desa yang tersebar di seluruh Indonesia itu, ada yang di Aceh, ada yang di Palembang, ada yang Pekanbaru, ada yang Riau, Surabaya, Jakarta. Itu kira-kira 200 orang itu ngumpul di Zoom ya. Dan ini berarti mereka-mereka yang terdidik, yang sekolahnya itu adalah perguruan tinggi. Lalu kita mengatakan begini, ya sekarang setelah kita menjadi terdidik, kita semua keluar dari desa, maka yang tertinggal di desa adalah mereka-mereka yang tidak terdidik. Dan kemudian di desa kita itu sekarang sudah tidak ada lagi yang berternak kambing, tidak ada lagi yang berternak sapi,
tidak ada lagi yang menjadi petani, nggak ada. Pertanian itu hanya sekarang mereka-mereka yang tidak beruntung, yaitu yang tidak bersekolah dan kemudian mengelola pertanian. Itu pun mengalami kesulitan waktu tanam, mereka sudah sulit mendapatkan orang-orang yang buruh tani, yang tandur, matun itu apa ya? Kalau bahasa saya itu matun itu menyiangi. Itu sudah kesulitan. Nah, jadi nih kekayaan alam kita berupa pertanian, perkebunan, peternakan yang pernah menjadi sumber kekayaan dunia paling kaya itu sudah tidak terkelola lagi. Kenapa? Karena penduduknya semuanya educated people, ya, semua terdidik, dan ketika terdidik itu lebih memilih menjadi pegawai di perusahaan, lebih memilih menjadi pegawai pabrik, atau bahkan sekarang lebih memilih menjadi tukang gojek. Ya, mungkin ada kejadian di tempat saya itu kebunnya dijual untuk membeli sepeda motor untuk gojek gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian oke. Syuruk kira-kira jam berapa ya? 5.50. Oke, baik. Sudah tampil ya? Ini kali Mas. Sudah muncul belum? Oh, sudah. Sudah muncul nggih? Oh, belum ya. Baik, saya biar muncul dulu. Sudah ya? Oh, agak lama ya, baik. Nah, baik. Nah, jadi di awal saya harus bercerita seperti anak TK. Serius, saya memang seperti anak TK, seperti anak-anak saya memang harus di mana-mana itu mengembalikan kesadaran tentang kekayaan kita itu. Bahwa kekayaan alam kita itu sangat besar gitu. Ini seperti saya memang harus men-setting ulang pikiran kita, karena pikiran kita bangsa Indonesia itu dilupakan oleh itu, Bapak Ibu, dilupakan. Ini juga menjadi tanggung jawab kita nanti loh di akhirat, ya. Kenapa? Bapak Ibu mesti ingat ya, orang yang selamat di akhirat itu, ya, orang yang selamat di akhirat itu, ketika iblis itu tidak mau tunduk kepada perintah Allah, menyembah sujud kepada Adam, maka kemudian dia masuk neraka. Ketika dia dinyatakan masuk neraka, maka iblis itu minta tangguh, dan diberi tangguh sampai kiamat. Lalu iblis itu minta permohonan kepada Allah bahwa selama dia punya tangguh di hidup itu, maka dia akan menggoda anak Adam untuk menjadi teman dia di neraka. Tapi ada yang nggak bisa digoda, dan dia pasti nggak akan bisa digoda oleh iblis itu, dan dia nggak akan masuk neraka, adalah dua orang, yaitu orang yang bersyukur dan yang kedua adalah orang yang ikhlas. Nah, yang bersyukur itu akan ditanya kita, kamu lahir di negeri yang namanya Indonesia, negeri yang kaya raya, alamnya sangat subur, nggak ada negeri manapun melampaui kekayaan Indonesia. Lalu kau tinggalkan sawah, kau tinggalkan lahan, kau tinggalkan kebun-kebun, dan banyak orang kelaparan, padahal itu bisa diproduksi dari sawah-sawah itu.
kita menjadi orang yang nggak bersyukur, seolah-olah kita membiarkan bumi alam yang kaya raya ini. Itu akan menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mencoba dengan perjalanan waktu ya. Saya punya perjalanan hidup yang panjang, lulus dari ITS menjadi petani, setelah menjadi petani menjadi orang yang bergelut di dunia komputer, karena saya sebenarnya lulusannya adalah ilmu komputer dan lain sebagainya, tapi itu bagian dari perjalanan. Saya mengatakan dan memikirkan bahwa kita ini perlu melakukan konsolidasi ekonomi umat untuk mengaktifkan kembali ya seluruh potensi kekayaan kita itu. Pertama, potensi jumlah penduduk. Kedua, uang yang ada di kita itu ya. Yang ketiga adalah bagaimana uang yang terkumpul itu nanti ya itu kemudian bisa kita gunakan untuk mengembalikan anak-anak kita ya melalui pendidikan alternatif di masjid-masjid untuk mereka mau kembali ke pertanian, ke peternakan. Karena Bapak Ibu ya, kita mesti ngerti orang-orang kaya itu jangan dikira mereka kaya itu dari mana. Orang-orang kaya yang ada di Indonesia itu, mereka kaya itu dari lahan-lahan perkebunan, pertanian dan kehutanan kita. Bapak Ibu tahu nggak orang kaya itu, orang kaya-kaya yang sekarang ini tuh dari mana sih asal kekayaannya? Saya pernah mengikuti orang ini tuh sebenarnya kok kaya sih? Apa yang dikerjakan? Ya kan? Apa yang dikerjakan? Ternyata asal usulnya Bapak Ibu, asal usulnya dia itu dapat HPH. Bapak Ibu tahu HPH ya? Hak pengelolaan hutan. Bapak Ibu, kalau saya dapat HPH, hak pengelolaan hutan katakanlah 100.000 hektar, oke? Maka saya dengan sertifikat HPH 100.000 hektar 15 tahun itu, maka saya bisa datang ke bank. Maka kemudian bank itu kemudian menilai, oh 100.000 hektar ada berapa pohonnya, ada berapa ininya, oke. Lalu kemudian antara saya pemilik HPH dengan bank lalu menunjuk pengelola sebuah perusahaan yang mengelola HPH itu untuk nebangin pohon. Nah, lalu kemudian dihitung-hitung, oke, 100.000 hektar, katakanlah kemudian saya mendapat 100 miliar. Ya sudah, uang yang 100 miliar itu langsung dapat saya kan, masuk ke kantong saya. Apa saya pasti nyicil ke bank? Enggak. Yang nyicil itu perusahaan yang tadi dikelola itu, dia nebangin pohon itu. Nah, lalu dijual, entah dijualnya gelondongan, entah dijualannya kemudian dijadikan dengan flooring dan lain sebagainya, hasilnya buat nyicil bank. Jadi cicilan bank yang 100 miliar itu masuk, udah nggak perlu saya udah ngantongin 100 miliar. Lalu saya bayar dengan HPH ya yang 100.000 hektar itu, yang mengelola adalah perusahaan yang nebangin itu tadi ya. Oke, jadi cicilan bank 100 miliar yang ada di saya ya sekarang saya gunakan untuk bikin pabrik lagi atau saya bikin usaha lagi. Kaya dia kan. Kalau orang punya 100 miliar kaya apa enggak? Kaya kan? Itu asal usulnya. Bapak Ibu lah, sekarang itu konglomerat itu Bapak Ibu tahu bukan 100.000 hektar. Pak Mukhlisin tahu ada yang punya 5 juta hektar. Nggih. Ada yang punya 1 juta hektar. Saya dapat dari Prof. Hafidz Abbas, mantan Komnas HAM sebelum yang sekarang, itu dia punya data yang namanya Pulau Sulawesi itu sudah dibagi-bagi habis. Dan bahkan yang dibagi itu jumlahnya melampaui luasnya, saking pembagiannya itu ngawur-ngawuran katanya. Begitu juga Kalimantan. Dan 70-80% lahan kita itu sudah dibagi-bagi seperti itu. Nah, yang mendapat bagian itu, sertifikat itu, ya sudah dimasukkan ke bank, lalu kemudian bank ngasih uang ke orang itu sudah kaya, ya kan? Uangnya dari mana? Uangnya dari kita tadi. Kan uang kita tadi yang ngumpul di situ, iya enggak? Nah, saya hanya ingin bercerita yang simpel-simpel ini fakta di depan mata kita, ini fakta yang kita alami, yang kemudian kita itu terlupakan sehingga kemudian kita lupa mendidik anak kita, memberitahu anak kita untuk kemudian bercita-cita jadi petani, jadi peternak.
ya. Kita ini sudah dibuat sedemikian rupa pikiran kita sehingga kita berpikir petani itu adalah orang miskin. Jadi kalau kita memikirkan petani, itu yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di benak anak-anak kita itu adalah orang pakai caping, bawa cangkul, pergi ke sawah. Padahal petani itu bukan itu. Petani itu adalah orang yang bisa mengelola lahan pertanian, ya, dan kemudian dia bisa mengusahakan lahan pertanian itu seperti VOC itu. Contoh orang kaya itu sebenarnya ya, Bapak Ibu pergi ke pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu kaya dari mengelola perkebunan dan peternakan. Pondok pesantren Al-Islah di Bondowoso, kalau Bapak Ibu kenal namanya Kiai Muhammad Maksum, ya, almarhum, sekarang dilanjutkan Kiai Toha Maksum itu mengelola peternakan kambing di Garahan Jember, mengelola perkebunan di Gunung Ijen 900 hektar. Nah itu petani, itu namanya petani. Jadi jangan diberikan gambaran petani itu adalah buruh tani. Kalau yang tadi itu yang pakai caping, pakai cangkul itu buruh tani. Petani itu ya kita bawalah ke pondok pesantren Al-Islah Bondowoso, kita bawalah kepada pondok pesantren Ar-Rijan di Pacet Kemah Fojobari. Nah, itu petani, peternak. Nah, gitu. Nah, jadi konsolidasi ekonomi umat itu adalah sekarang bagaimana kita mengembalikan syukur kita kepada alam kita, lalu bagaimana kemudian kita bisa mengumpulkan dana untuk kemudian kita nggak usah tergantung kepada bank, nggak usah tergantung pada orang lain. Dana yang kita kumpulkan itu kemudian kita gunakan untuk ternak, kita gunakan untuk pertanian. Lahan-lahan pertanian di desa-desa masih banyak. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah ini. Bagaimana kita melakukan konsolidasi di masjid ini. Lalu di masjid ini kita punya semacam koperasi atau lembaga keuangan ya. Koperasi ini maksud saya adalah lembaga keuangan seperti bank tapi untuk jamaah masjid. Lalu kemudian kita gerakkan jamaah masjid ini untuk menabung di situ. Nggak usah semuanya. Kalau kita punya uang 10 juta, oke, 2 juta atau 1 juta, 2 juta di situ. Kumpulannya uang ini, lalu kemudian ayo ini kita gunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, dengan teknologi yang kita mau pelajari hari ini ya, nggak sempat saya tampilkan. Itu kita bisa kemudian jamaah masjid, ayo kita download aplikasi ya. Mungkin bisa saya tampilkan sedikit ya di bagian belakang. Lalu kemudian seperti kita punya aplikasi seperti Gojek itu. Nah, jamaah masjid kemudian punya aplikasi Masjid Al-Ikhlas. Lalu kemudian setiap kajian-kajian kita berikan kesadaran seperti ini. Lalu kemudian kita ajak jamaah sekalian, yuk kita nabung di sini. Sebagian aja. Nah, katakanlah ada 2 juta kita tabung di sini, kali jamaahnya katakanlah ada 500, maka kemudian ada kumpul uang 1 miliar. 1 miliar yuk kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk kulak beras, gula, minyak, lalu kita belanja di sini. Berasnya kita kulak dari mana? Kita di sini kan pasti kita berasal dari desa. Yuk kita ke desa di mana desa itu mengalami kesulitan ya. Lalu kemudian kita kulak hasil produk pertanian mereka. Nah, sehingga kemudian seperti ini ya, punya aplikasi seperti ini, nanti muncul di handphone kita masing-masing. Lalu di situ masing-masing kita itu punya tabungan di situ. Yang di situ misalnya 1.200.000. Enggak banyak-banyak, enggak banyak-banyak enggak apa-apa. 1 juta, 2 juta enggak apa-apa. Lalu kalau uang terkumpul 1 miliar di sini, maka kemudian nanti kan ada ahli ekonomi atau ahli perbankan ngasih tahu, yang 50% tetap ada di Brankas, yang 50% 500 juta, ayo kita gunakan untuk apa? Kita kulak petani yang ada di sana itu, entah melonnya, entah jeruknya, entah padinya, lalu kemudian kita jual di sini melalui aplikasi. Nah, aplikasi. Nanti di dalam aplikasi masjid muncul produk-produk ini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud dengan konsolidasi ekonomi umat. Kenapa? Jumlah kita yang banyak, ayo kita konsolidasikan potensinya, potensi uangnya, potensi pasarnya.
Dan itu semua kemudian bisa kita gunakan untuk mengelola pertanian, peternakan. Setiap idul kurban kita butuh kambing, kita butuh sapi. Kita bisa hubungi Pondok Pesantren Al Islah Bondowoso, dia punya sapi, punya kambing. Pondok Pesantren Kiai Mahfud Sobari Riyadul Jannah, dia punya sekian banyak juga sapi, ya kan? Kenapa enggak kemudian mereka kita perbesar, lalu kemudian kita belikan ternak kambing dan ternak idul kurban kita itu kambing dari mereka. Ini konsolidasi. Nah, apabila itu kita bisa lakukan Bapak Ibu, maka tadi sumber 3 kekayaan alam kita yang besar, sumber daya alam, potensi pasar, dan uang, itu berarti terkonsolidasi. Tapi lewat komunitas-komunitas kecil, masjid, sekolah, pondok pesantren. Itu saya kira Bapak Ibu cara kita melakukan konsolidasi, di mana kekuatan umat yang besar ini harus bisa mandiri, berdaulat, dan kita bisa mengelola sumber kekuatan kita sendiri menjadi kekuatan ekonomi kita. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin memang ya baru pengenalan ya. Nanti barangkali lain kali kita bisa masuk lebih dalam bagaimana caranya, teknisnya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Maksum telah menyampaikan tentang bagaimana konsolidasi ekonomi umat yang berbasis di masjid. Jadi Bapak sekalian, bahwa ini baru awal, artinya sudah ada di awal untuk menyamakan suatu persepsi bagaimana meningkatkan ekonomi umat yang sekarang melanda di bangsa kita ini, terutama bagaimana meningkatkan ekonomi umat yang berbasis masjid yang di lingkungan di Masjid Al Ikhlas ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan bagaimana metodenya, bagaimana caranya, karena ini juga nanti akan ada tata kelola, yaitu dari MUI pusat. Untuk siapa? Terutama potensi umat Islam itu sangat besar sekali. Kemarin pernah kami sampaikan bahwa dengan ekonomi umat ini, insya Allah mungkin saya dulu juga kalau ini berjalan bisa menyelesaikan utang negara. Dahsyatnya diawali dari mana? Dari masjid. Utang negara sekarang ini berapa triliun? 6.000 triliun itu bisa diselesaikan oleh umat. Beliau berjanji seperti itu. Kalau umat Islam dibersatu, bukan untuk umat Islam saja, bangsa Indonesia, bukan dengan negara, yaitu dengan sedekahnya umat. Nah, monggo ditanyakan pada sumbernya. Beliau ini termasuk sumber tentang bagaimana untuk merencanakan, atau bukan menggagas lagi, tidak mau dilakukan. Monggo Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin perlu saya tambah sedikit ya. Jadi cara konsolidasinya itu simple Bapak Ibu. Zaman sekarang kan zaman digital teknologi, zaman handphone maksud saya. Kita ini kan semuanya sudah menggunakan handphone, dan Bapak Ibu anak-anak kita ini ya semuanya sudah menggunakan handphone, dan kalau belanja dan nabung itu nggak perlu buku lagi zaman sekarang ya. Betul kan? Kita itu punya buku tabungan, itu bahkan sudah lupa saya itu. Tak taruh di mana, bingung. Kenapa? Karena nggak pernah lagi saya menggunakan buku tabungan itu. Ya, semuanya ada di sini. Nah, Bapak Ibu, kita nggak mungkin punya bank levelnya nasional, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau itu
terlalu berat buat kita. Maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita punya bank di masing-masing masjid. Nah, untuk punya bank di masjid itu sekarang, zaman sekarang itu, bank itu tidak perlu ada gedung seperti BRI, BNI, seperti itu. Bank itu sekarang cukup dia hadir di sini, nggak perlu punya kantor. Bapak Ibu kaget kalau saya kasih tahu sekarang, bank terbesar itu, Bapak Ibu nggak kenal. Bapak Ibu kenal nggak bank terbesar yang sekarang ini? Namanya Bank Jago. Bapak kenal? Dengar? Bapak Ibu search di Google. Itu namanya Bank Jago. Bapak itu loh nggak, saya tuh nggak ngerti kantornya di mana, cabangnya di mana, nggak ada. Tapi dia itu menjadi bank terbesar sekarang. Iya kan? Gara-gara apa? Gara-gara itu ada aplikasi namanya Gojek, itu punya GoPay, ya kan? Ya, Bapak kenal GoPay. Lalu GoPay itu membeli bank kecil namanya Bank Artos. Lalu Bank Artos itu dibeli, diubah namanya menjadi Bank Jago. Lalu semua orang yang punya akun GoPay itu adalah nasabah di Bank Jago. Lalu Bank Jago itu berarti langsung memiliki jumlah nasabah yang sangat besar. Dia nggak punya kantor cabang di mana-mana, hanya punya satu kantor pusat, nggak tahu di mana. Saya juga nggak tahu. Tapi dia menjadi bank besar. Nah, sekarang bank itu tidak mesti harus punya cabang-cabang, punya kantor-kantor. Bank itu cukup hadir di sini. Nah, kayak ini. Sehingga kemudian handphone kita tahu, oh saldo saya sekian, kemudian nanti saya tahu untuk bisa menggunakan beli ini, beli itu, beli ini. Nah, jadi konsolidasi yang dimaksud tadi, yang Pak Muklis sampaikan adalah masjid ini punya lembaga keuangan, entah itu namanya koperasi, entah itu namanya BMT, lalu kemudian kita gerakkan jamaah. Ini gerakan, ini harus gerakan. Kita membuat penyadaran bahwa uang kita itu adalah potensi umat, maka kemudian kita harus sadarkan umat, ya melalui kajian subuh, melalui khotib Jumat, melalui diskusi-diskusi kita. Uang itu jangan semuanya di bank. Sebagian simpan di bank milik kita. Kita punya bank. Nanti kalau uang itu terkumpul, kita bisa bikin begini, bisa bikin begitu. Kita harus punya mulai rencana-rencana. Kita kerjasama dengan sana, kita kulakkan beras, gula, minyak, lalu kemudian jamaah kita kan kemudian di handphonenya muncul ini semua, beras rojo lele, beras umat, beras ini, beras ini, beras ini. Nanti belinya di situ, diantar. Nanti kita punya jemaah masjid atau remaja masjid atau pemuda masjid atau marbot masjid yang nganter, ya nganter kan cuma di sekitar sini aja, kan gitu. Nah ini saya kira simpelnya cuma seperti itu. Masjid punya aplikasi itu kemudian kita ajak jamaah kita nabung di situ, belanja di situ. Ini gerakan. Kira-kira itu gambarannya bagaimana kita melakukan konsolidasi di zaman sekarang. Kita punya aplikasi, lalu kita menggerakkan jamaah kita download aplikasi masjid, nabung di situ, belanja di situ. Udah, cuman simpel, cuman itu saja gerakannya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan supaya bisa mendapatkan gambaran apa sih gerakan ekonomi supaya kemudian ekonomi kita itu bisa mandiri, potensi kita itu bisa terkonsolidasi. Nah, supaya kemudian dengan uang yang terkumpul itu kita punya rencana-rencana ini. Supaya kita nanti tidak dimintai pertanggungjawaban Allah sebagai hamba yang tidak bersyukur. Uang yang terkumpul ini bagaimana kita gunakan untuk membeli gabah petani yang jatuh pada saat panen. Ya, mungkin Masjid Al-Ikhlas kerjasama dengan satu desa di Mojokerto atau di Jombang atau di mana, sehingga setiap mereka panen kita beli. Lumbungnya ada di sana, lalu diseleb bawa ke sini. Iya kan? Itu kemudian kita menumbuhkan pertanian di sana. Lalu kemudian kita juga ngadakan pertanian, kajian-kajian di sana. Kita dorong anak-anak di desa itu untuk bertani, ya, dengan cara yang modern. Kita ajarin mereka mengkonsolidasi duitnya di koperasi desa, lalu dari uang itu kemudian untuk membiayai pertanian. Ya, kita bisa lakukan itu semua, nggak usah tergantung pada orang lain. Masalahnya sekarang itu kan potensi uangnya nggak terkonsolidasi. Jadi harus kita buat gerakan mereka mengkonsolidasi. Kira-kira itu gambarannya Bapak Ibu. Saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan nggak perlu kita lanjutkan, ya. Nanti kita bisa seri-seri berikutnya karena memang tema ini nggak singkat.
tidak singkat. Kita harus terus menerus sampai kita kemudian punya gambaran yang jelas, ya, dan kemudian kita punya rencana-rencana dan kemudian kita bisa melakukan itu. Ya. Kenapa kesadaran ini memang sih kita bangun? Iya Bapak Ibu, memang kita ini sudah lama dilupakan, ya, lama dilupakan dengan sesuatu yang ada di depan mata kita. Pertanian, perkebunan, peternakan itu, aduh, cah angon ya. Di desa saya itu image-nya jelek sekali. Yes, anak enggak terdidik, anak nakal, enggak sekolah, macam-macam. Lah wong nabi ku lho angon wedhus. Ya enggak? Masih ingat sejarah kisah Rasulullah? Semua nabi itu adalah cahangon. Semua nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Musa menjadi penggembala kambing pada waktu kemudian dia menjadi ngenger di Nabi Syuaib ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Nah, setelah di Nabi Syuaib ya gembala kambing, ya nimba air, dinikahkan sama putrinya. Iya enggak? Dia pernah dari kambing. Nabi Muhammad ketika berada di desa bersama ibundanya susuan itu, Halimatus Sa'diyah, menggembala kambing. Iya kan? Menggembala kambing. Karena menjadi penggembala kambing itu ternyata latihan kepemimpinan. Iki mimpin kambing-kambing yang susah aturannya itu dia bisa. Nah, bagaimana mengatur kambing yang susah diatur itu, nanti dia bisa mengatur orang juga, mengorganisasi orang karena dia belajar sudah mengatur, mengorganisir kambing. Jadi semua nabi itu penggembala kambing. Tapi kita sekarang ini ya cahangon atau penggembala kambing itu image-nya jelek sekali, sejelek petani. Sehingga kemudian kita nggak ada lagi anak-anak kita yang bercita-cita jadi petani, maka kemudian lahan pertanian kita yang sedemikian luas, potensinya sedemikian besar, nggak ada yang mengelola. Karena semua anak kita sekolahkan, di sekolah diajari jadi pegawai. Ya, kesadaran yang sangat penting ini harus kita mulai untuk melakukan konsolidasi ekonomi, di mana kemudian kesadaran baru ini akan kemudian menggerakkan ekonomi kita, potensi kita, sehingga kemudian kita bisa mandiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.